Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, NIM 01173016, salah satu mahasiswi Ekonomi Syariah semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bonn. Di video kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Strategi Diversifikasi Produk dalam Meningkatkan Volume Penjualan, studi pada Al-Hidayah Usaha Kue dan Roti di Kota Watampone. Adapun latar belakangnya yaitu produk sebagai subjek dari pemasaran perusahaan merupakan pokok utama dari pencapaian optimalisasi penjualan perusahaan. Produk yang baik, berkualitas, dan disukai oleh konsumen merupakan produk ideal bagi tercapainya tujuan tersebut. Namun, hal ini tentu saja menuntut perusahaan untuk meningkatkan kinerja pemasarannya sehingga mampu meningkatkan volume penjualannya. Suatu produk yang dapat lebih menarik perhatian konsumen apabila memiliki bentuk dan model yang berbeda-beda. Hal ini tentu saja dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut. Hal itulah yang mendasari pentingnya upaya yang dilakukan perusahaan untuk melakukan diversifikasi terhadap produk yang dihasilkannya. Diversifikasi produk dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai akibat dilaksanakannya pengembangan produk. Sementara produk lama secara ekonomis masih dapat dipertahankan. Strategi ini diperlukan juga dalam rangka memperoleh keuntungan yang lebih besar dari suatu jenis produk tertentu dengan mengorbankan keuntungan jenis produk lain. Dalam diversifikasi produk, umumnya perusahaan berusaha untuk menaikkan penjualan dengan cara mengembangkan produk baru untuk pasar-pasar yang baru, sehingga dapat bermacam-macam produk yang diproduksi perusahaan. Oleh karena itu, diversifikasi produk atau menganeka-ragakan produk sangat penting bagi perusahaan. Semakin banyak produk yang ditawarkan, maka semakin banyak pembeli yang tertarik sehingga secara otomatis volume penjualan akan meningkat pesat. Berdasarkan uraian yang dipaparkan, maka di sini peneliti ingin mengkaji mengenai strategi diversifikasi produk dalam meningkatkan volume penjualan pada Al-Hidayah Usaha Kue dan Roti di Kota Watampone. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana strategi diversifikasi produk pada Al-Hidayah Usaha Kue dan Roti di Kota Watampone. Yang kedua, bagaimana peningkatan volume penjualan setelah adanya diversifikasi produk pada Al-Hidayah Usaha Kue dan Roti di Kota Watampone. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan penelitian. A. Untuk mengetahui strategi diversifikasi produk pada Al-Hidayah Usaha Kue dan Roti di Kota Watampone. B. Untuk mengetahui peningkatan volume penjualan setelah adanya strategi diversifikasi produk pada Al-Hidayah Usaha Kue dan Roti di Kota Watampone. Selanjutnya, manfaat penelitian. A. Secara akademisi, menjadi bahan referensi maupun sebagai bahan acuan khususnya dalam bidang strategi diversifikasi produk dalam meningkatkan volume penjualan. B. Secara praktis, yang pertama dijadikan bahan masukan bagi Al-Hidayah, terutama bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, khususnya dalam hal strategi diversifikasi produk dalam meningkatkan volume penjualan. Yang kedua, memberikan informasi faktual mengenai strategi diversifikasi produk dalam meningkatkan volume penjualan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Yang pertama, daerah atau tempat yang diteliti dalam penelitian ini adalah Al-Hidayah Usaha Kue dan Roti yang terletak di Jalan Kiai Haji Ramli nomor 5 di Kota Watampone. Yang kedua, variabel dalam penelitian ini adalah diversifikasi produk dan peningkatan volume penjualan. Yang ketiga, subjek dan objek.
Selanjutnya yaitu pemilik dan karyawan toko Al-Hidayah terhadap strategi diversifikasi produk dalam meningkatkan volume penjualan. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama, kajian penelitian sebelumnya. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian yang dilakukan yaitu menegaskan perbedaannya dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan peneliti yang dilakukan. Adapun salah satu hasil penelitian terdahulu yang berkaitan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Puji Cahyo Asti, mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YAIN Metro, dengan judul Pengembangan Produk Melalui Diversifikasi dalam Upaya Meningkatkan Volume Penjualan Studi pada Pabrik Roti Astri Hadimulyo Timur Mitra Pusat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif dan teknik analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengembangan produk melalui diversifikasi dalam upaya meningkatkan volume penjualan sudah dilakukan sebaik mungkin oleh pemilik pabrik roti Asari Roti. Strategi yang diterapkan adalah strategi produk di mana perusahaan lebih cenderung mengutamakan dari sisi produk, yaitu dengan menerapkan diversifikasi konsentris. Yang kedua yaitu kajian teoritis. A. Konsep strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi sebagai cara mencapai tujuan. Strategi terdiri dari tindakan-tindakan penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Konsep strategi merupakan sebuah konsep yang perlu dipahami dan diterapkan oleh setiap pemilik bisnis dalam segala macam bidang usaha. Pada dasarnya, strategi diversifikasi produk merupakan salah satu strategi yang penting dalam meningkatkan volume penjualan. Menurut Jiptono, tujuan dilakukan diversifikasi produk secara garis besar antara lain adalah untuk meningkatkan pertumbuhan jika pasar atau produk yang ada telah mencapai tahap dewasa dalam siklus hidup produknya, menjaga stabilitas melalui penyebaran risiko fluktuasi laba sehingga mampu meningkatkan pendapatan. Menurut Pandi Jiptono, diversifikasi dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama, diversifikasi konsentris, di mana produk-produk baru yang dihasilkan memiliki kaitan dan hubungan dalam hal pemasaran atau teknologi dengan produk yang sudah ada. Yang kedua, diversifikasi horizontal, di mana perusahaan menambah produk-produk baru yang tidak berkaitan dengan produk yang sudah ada tetapi dijual kepada pelanggan yang sama. Yang ketiga, diversifikasi konglomerat, di mana produk-produk yang dihasilkan sama sekali baru tidak memiliki hubungan dalam hal pemasaran maupun teknologi dengan produk yang sudah ada dan dijual kepada pelanggan yang berbeda. B. Konsep produk. Menurut Kotler dan Kohler menyatakan bahwa produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara orang, tempat, properti, organisasi, informasi, maupun ide. Menurut Pandi Jiptono, atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Atribut produk adalah menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan untuk menjalankan perusahaan, menetapkan manfaat-manfaat apa yang akan diberikan produk itu. Manfaat-manfaat ini dikomunikasikan dan dipenuhi oleh atribut produk, misalnya mutu, desain, merek, label, dan kemasan. Selanjutnya yaitu konsep volume penjualan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penjualan adalah proses atau cara menjual barang kebutuhan. Dalam proses penjualan, penjual atau penyedia barang dan jasa memberikan
kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu dan dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti penjualan langsung atau penjualan melalui agen. Hamidi, Fauzi, dan Suyadi menyimpulkan bahwa peluang penjualan merupakan hasil dari suatu kegiatan penjualan di dalam perusahaan atau bisnis yang diukur dalam satuan unit. Adanya volume penjualan ini memudahkan perusahaan untuk mengetahui, memperbaiki, dan meningkatkan penjualan pada tahun berikutnya. Selanjutnya yaitu hubungan diversifikasi produk dalam meningkatkan volume penjualan. Produk baru sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, sehingga perusahaan perlu melakukan diversifikasi produk. Pada umumnya, strategi diversifikasi produk adalah salah satu strategi pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan dalam meningkatkan volume penjualan. Aktivitas penjualan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan target perusahaan apabila produk yang dihasilkan perusahaan bisa diterima oleh konsumen, yakni dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan. Salah satu fokus utama yang perlu diperhatikan dalam dunia usaha yang menunjang pemasaran tidak lain adalah produk usaha itu sendiri. Pada umumnya, banyak organisasi bisnis yang berhasil meningkatkan penjualannya disebabkan mereka selalu memberikan produk atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka diversifikasi produk dapat dijadikan salah satu alternatif bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan penjualannya dan memperluas jangkauan pasar, serta penting bagi perusahaan mengadakan diversifikasi produk yang terancam dan berkelanjutan karena adanya pengaruh positif antara pengenalan produk baru dengan peningkatan volume penjualan. Selanjutnya ialah kerangka pikir. Kerangka pikir yang digunakan pada penelitian ini berawal dari strategi diversifikasi produk yang diterapkan pada Al-Hidayah dengan memperhatikan dari segi strategi jenis produk, ukuran produk, harga produk, dan rasa produk untuk meningkatkan volume penjualan. Dan pentingnya strategi penganekaragaman produk dalam usaha meningkatkan volume penjualan atau pencapaian laba yang diharapkan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan dalam hal ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan. Penelitian ini peneliti turun langsung ke tempat penelitian dengan subjek penelitian pada Al-Hidayah usaha kue dan roti di kota Watampone. B. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. A. Lokasi penelitian. Lokasi yang dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh data pada penelitian ini adalah Al-Hidayah usaha kue dan roti yang terletak di Jalan Kiai Haji Ramli nomor 5 kota Watampone. Waktu penelitian. Waktu penelitian dimulai dari tahap persiapan sampai tahap penarikan kesimpulan. Yang ketiga adalah data dan sumber data. Data adalah segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan keterangan tentang suatu fakta. Fakta tersebut ditemui oleh peneliti di daerah penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ada dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dalam hal ini adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber atau informan yang dianggap sangat berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. Data sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang keempat, subjek dan objek penelitian.
Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik dan karyawan toko Al-Hidayah usaha kue dan roti di kota Watampone. Objeknya dalam penelitian ini adalah diversifikasi produk dalam meningkatkan volume penjualan. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Adapun metode yang digunakan, yang pertama observasi. Observasi adalah perhatian atau fokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Yang kedua, wawancara. Dalam bentuknya yang paling sederhana, wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka. Yang ketiga ialah dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan, buku, arsip, laporan keuangan, gambar, foto, video, dan lain sebagainya. Dalam melaksanakan teknik analisis data tersebut di atas, peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa dalam melakukan penelitian ada 3 langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Demikianlah proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.